Halo guys, selamat datang di channel Catatan Ekonomi. Di sini kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan ekonomi tentunya. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng pemberitahuannya ya guys. Kelas 10 Kurikulum Merdeka. Di semester 2 ini kita akan membahas tentang mekanisme pasar. Pada bagian pertama, kita akan membahas hal-hal yang perlu kamu tahu tentang permintaan. Submateri yang akan kita bicarakan kali ini adalah pengertian permintaan, jenis-jenis permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, hukum permintaan, fungsi permintaan, dan kurva permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga. Sedangkan permintaan pasar bisa diartikan sebagai total barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga yang berlaku di dalam pasar. Jenis-jenis permintaan yang perlu kamu ketahui yakni permintaan potensial, permintaan efektif, dan permintaan absolut. Permintaan potensial adalah permintaan yang memiliki kemampuan membeli namun tidak dengan segera melaksanakan pembelian. Keadaan yang merupakan potensi permintaan yakni konsumen membutuhkan barang dan jasa tertentu dan memiliki uang, namun masih memikirkan untuk segera membelinya. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap jual beli barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Pada permintaan ini, konsumen memutuskan untuk membeli barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen atas suatu barang tetapi tidak diiringi kemampuan konsumen untuk membeli atau memperoleh barang tersebut. Contohnya, kamu ingin pergi liburan ke luar negeri tetapi saat ini pendapatan kamu masih belum cukup. Apa saja sih yang akan mempengaruhi permintaan seseorang? Di sini kita akan mempelajari beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan barang atau jasa, yakni harga barang itu sendiri, harga barang lain, selera, pendapatan, jumlah penduduk, dan ekspektasi harga. Pertama, yang akan mempengaruhi jumlah permintaan suatu barang dan jasa adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang meningkat, maka jumlah barang diminta akan turun. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hal ini bisa kita lihat saat barang-barang diberikan harga diskon, maka lebih banyak orang yang akan membeli barang tersebut. Kedua, yang akan mempengaruhi pembelian suatu barang atau jasa adalah harga barang lain. Di sini, kamu harus bisa membedakan hubungan dari dua jenis barang. Barang substitusi adalah kondisi dua barang yang dapat saling menggantikan karena memiliki fungsi yang sama. Contohnya, minuman teh dan minuman kopi. Jika harga kopi meningkat, maka orang-orang akan cenderung untuk mengurangi konsumsi kopi dan memilih mengkonsumsi teh. Dengan kata lain, jika harga barang substitusi meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Selain barang substitusi, hubungan dua barang juga bisa berbentuk komplementer, yakni kedua barang jika digunakan secara bersama-sama akan lebih bermanfaat. Contohnya, minuman kopi akan lebih nikmat jika ditambah gula. Untuk barang komplementer, jika harga barang komplementernya meningkat, maka permintaan terhadap barang itu akan turun. Sebagai contoh kopi dan gula tadi ya guys. Jika harga gula naik, maka orang cenderung mengurangi pembelian gula. Maka orang juga cenderung akan mengurangi konsumsi kopi. Maka permintaan kopi akan ikut turun jika harga gula naik. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah selera. Seseorang akan membeli barang atau menggunakan jasa ya tergantung dengan apakah dia menyukai produk tersebut atau enggak. Seenak apapun seporsi makanan, jika kamu tidak suka, ya kamu tidak akan membelinya. Begitupun jika kamu sangat menyukai suatu barang, ya kamu akan tetap beli meski dengan harga setinggi mungkin, karena kamu suka. Faktor keempat seseorang melakukan permintaan barang atau jasa adalah bergantung pada pendapatan yang mereka miliki. Semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar kemampuan seseorang untuk membeli barang atau menggunakan jasa. Kita bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Pada saat pendapatan mereka meningkat, mereka akan membeli lebih banyak barang.
Semakin besar pendapatan, semakin beragam barang yang mereka beli. Faktor kelima, jumlah penduduk. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Jumlah penduduk akan sangat berkaitan dengan permintaan akan barang dan jasa. Sebagai contoh, konsumsi beras di dalam sebuah rumah tangga tentu akan berbeda untuk rumah tangga yang beranggotakan 3 orang dengan rumah tangga yang beranggotakan 10 orang. Semakin banyak anggota keluarga, maka konsumsi beras dalam rumah tangga tersebut juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Faktor keenam, permintaan akan barang atau jasa dipengaruhi oleh ekspektasi harga di masa yang akan datang. Jika di masa datang diperkirakan harga akan meningkat, maka masyarakat cenderung untuk membeli saat ini. Maka permintaan saat ini akan meningkat. Jika diperkirakan harga di masa akan datang akan turun, masyarakat akan cenderung menunda pembelian terhadap barang tersebut. Maka permintaan barang saat ini akan menurun. Isi dari hukum permintaan adalah pada saat harga meningkat, maka jumlah barang yang akan diminta turun. Pada saat harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik dengan asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus yakni faktor selain yang kita bicarakan dianggap tidak berubah. Dalam hukum ini, kita hanya berbicara hubungan antara jumlah permintaan dengan faktor harga barang itu sendiri. Sehingga faktor selain harga barang itu sendiri, seperti harga barang lain, pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan ekspektasi harga bisa kita abaikan. Untuk menjelaskan hubungan harga barang dengan jumlah barang yang diminta, maka kita bisa menggunakan pendekatan matematis. Dengan menggunakan persamaan linear, maka kita akan menemukan bahwa fungsi permintaan dapat ditulis sebagai QD sama dengan A kurang BP atau PD sama dengan A dikurang BQ, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, A adalah konstanta, PD adalah harga barang yang diminta, B adalah koefisien pengarah atau kemiringan, atau bisa juga kita bilang sebagai slope. Rumus mencari fungsi permintaan, P dikurangi P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1, di mana P adalah harga, P1 adalah harga diketahui 1, P2 adalah harga diketahui 2, Q adalah permintaan, Q1 adalah permintaan diketahui 1, Q2 adalah permintaan diketahui 2. Dari fungsi permintaan, maka kita bisa memperlihatkan hubungan antara harga dan permintaan ini dalam bentuk grafis, yakni kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar yang kompetitif. Cara untuk menggambarkan kurva permintaan adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Dengan kata lain, berslope negatif. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan dan fungsi permintaan, di mana hubungan antara harga dan permintaan berbanding terbalik. Pada kurva permintaan, kita akan melihat ada dua kondisi. Yang pertama, kurva permintaan akan mengalami pergerakan di sepanjang kurva yang sama, atau movement along the curve. Jumlah barang yang diminta berubah jika harga barang itu sendiri yang berubah. Jika harga barang itu naik dari P2 ke P1, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Hal ini terlihat dari pergerakan ke atas dari titik B ke titik A, sehingga jumlah barang yang diminta berkurang dari Q2 ke Q1. Jika harga barang turun dari P1 ke P2, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Hal ini terlihat dari pergerakan ke bawah dari titik A ke titik B, sehingga jumlah barang yang diminta meningkat dari Q1 ke Q2. Yang kedua, pergeseran kurva permintaan atau nama lainnya shifting along the curve. Pergeseran kurva permintaan itu terlihat dari pergeseran kurva A ke kurva B yang disebut bergeser ke kiri, atau dari kurva A ke kurva C yang disebut bergeser ke kanan. Pergeseran kurva baik ke kanan atau ke kiri disebabkan oleh faktor-faktor selain perubahan harga barang itu sendiri. Jika kurva permintaan bergeser ke kanan, maka jumlah barang yang diminta meningkat meski harga tetap.
Hal-hal yang menyebabkan peningkatan permintaan yakni harga barang substitusi naik, harga barang komplementer turun, pendapatan masyarakat naik, selera masyarakat meningkat, jumlah penduduk meningkat, ekspektasi harga di masa datang meningkat. Jika kurva permintaan bergeser ke kiri, maka jumlah barang yang diminta akan menurun meski harga tetap. Hal-hal yang menyebabkan penurunan permintaan yakni harga barang substitusi turun, harga barang komplementer naik, pendapatan masyarakat turun, selera masyarakat turun, jumlah penduduk turun, dan ekspektasi harga di masa datang turun. Sekian materi mekanisme pasar bagian 1. Semoga bisa membantu kamu ya guys. Terima kasih ya guys udah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya guys.